Halo, selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan pelajaran kita mengenai cahaya dan alat optik. Pada minggu ini kita akan belajar mengenai lensa. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini. Ingatkah kalian dengan tokoh yang ada pada gambar? Ya, itu adalah Conan, tokoh utama pada cerita komik detektif Conan. Apa yang selalu dia pegang? Conan selalu membawa lup atau kaca pembesar setiap dia melakukan penyelidikan. Jenis lensa apa yang digunakan pada lup tersebut? Nah, lup merupakan salah satu alat yang menggunakan lensa cembung. Lensa cembung disebut juga lensa positif yang memiliki sifat mengumpulkan sinar atau konvergen. Pembagian ruang pada lensa cembung terdiri atas ruang benda dan ruang bayangan. Kalian dapat memperhatikan gambar berikut. Di situ tertulis ada ruang 1 sampai ruang 4 dan ruang bayangan 1 sampai ruang bayangan 4. Tiga sinar istimewa lensa cembung. Yang pertama, sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dan dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan atau tidak dibiaskan. Bagaimana proses pembentukan bayangan jika benda di ruang 2? Kita harus menggunakan minimal 2 sinar istimewa untuk bisa memperoleh bayangannya. Perhatikan pada gambar. Ketika benda di ruang 2, sinar datang sejajar sumbu utama dan dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian sinar datang melalui titik pusat optik sehingga bayangan yang terbentuk nyata terbalik diperbesar. Bagaimana proses pembentukan bayangan jika benda di ruang 3? Caranya masih sama. Benda diletakkan di ruang 3, sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan melalui titik fokus, dan sinar datang melalui titik optik dan akan diteruskan atau tidak dibiaskan, sehingga bayangan yang terbentuk bersifat nyata terbalik diperkecil. Bagaimana proses pembentukan bayangan jika benda diletakkan di ruang 1? Perhatikan gambar berikut. Benda diletakkan di ruang 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dan dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian, sinar datang melalui titik optik akan diteruskan atau tidak dibiaskan, sehingga bayangan yang terbentuk memiliki sifat maya tegak diperbesar. Sifat inilah yang dimiliki oleh lup. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lensa cekung. Lensa cekung disebut juga lensa negatif yang memiliki sifat menyebarkan sinar atau divergen. Pembagian ruang pada lensa cekung masih sama dengan lensa cembung, yang terdiri atas ruang benda dan ruang bayangan. Tiga sinar istimewa lensa cekung. Yang pertama,
Sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. 2. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus, dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. 3. Sinar datang melalui titik pusat optik, akan diteruskan atau tidak dibiaskan. Bagaimana proses pembentukan bayangan pada lensa cekung? Mari kita lihat. Perhatikan jalannya sinar. Bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Indera penglihatan manusia. Manusia memiliki alat optik tercanggih yang pernah ada, yaitu mata. Kita sudah diberi sepasang mata yang merupakan bagian dari panca indera yang berfungsi untuk melihat. Tanpa adanya mata, kita tak bisa melihat apapun, tak bisa melihat indahnya dunia. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Allah dan menjaga mata kita agar senantiasa tetap sehat dan normal. Apa yang kamu lihat saat ini? Ya, video dari HP. Coba sekarang pejamkan mata kalian. Apa yang kamu lihat? Tidak ada. Kenapa ya tidak bisa melihat apa-apa ketika mata terpejam? Saat mata terpejam, kamu tak dapat melihat apapun karena tidak ada cahaya yang masuk ke mata. Mata dapat melihat karena ada cahaya yang mengenai suatu benda lalu dipantulkan ke mata kita. Bagian-bagian mata. Bagian putih mata dinamakan sklera. Nah, sklera berfungsi untuk melindungi bola mata terhadap gangguan dari luar yang bersifat mekanis. Misalnya ketika kamu kemasukan debu, kelilipan gitu ya. Nah, itu sklera, bagian putih ini. Kemudian ada kornea. Kornea merupakan lapisan bening tembus cahaya yang melapisi bagian depan mata yang fungsinya untuk menerima dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata serta melindungi bagian mata yang ada di bawahnya. Pupil. Pupil merupakan celah sempit berbentuk lingkaran yang berfungsi agar cahaya dapat masuk ke dalam mata. Nah, pupil ini bisa membesar dan mengecil tergantung intensitas cahaya yang masuk ke mata. Apabila intensitas cahayanya sudah cukup, maka pupil akan mengecil. Tapi kalau intensitas cahayanya kurang, pupil akan membesar. Siapa yang mengatur besar kecilnya pupil? Yang mengaturnya adalah iris. Nah, iris merupakan selaput berwarna hitam ataupun biru ataupun coklat yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil. Warna inilah yang kalian lihat sebagai warna mata seseorang. Aqueous humor merupakan cairan yang berada di bawah kornea dan di depan lensa mata. Fungsinya untuk membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Otot ciliaris atau otot pengatur akomodasi merupakan otot yang menempel pada lensa mata yang berfungsi untuk mengatur tebal tipisnya lensa mata. Lensa mata bentuknya cembung, berserat, elastis, dan bening. Lensa ini fungsinya untuk membiaskan cahaya dari benda agar terbentuk bayangan pada retina. Vitreous humor. Vitreous humor merupakan cairan di dalam bola mata yang fungsinya meneruskan cahaya dari lensa ke retina. Retina adalah bagian belakang mata yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan. Pada retina ada yang namanya koroid. Koroid berfungsi untuk memelihara retina dan menyerap cahaya yang tidak diperlukan. Bintik kuning adalah bagian dari retina yang berfungsi sebagai terbentuknya bayangan yang jelas. Jadi kalau bayangan agar bisa dilihat dengan jelas harus jatuh pada bintik kuning. Ada lagi bintik buta. Kebalikan dari bintik kuning, ketika bayangan jatuh pada bintik buta, maka bayangan tadi akan tampak tidak jelas atau kabur.
Saraf optik berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari retina menuju ke otak. Pembentukan bayangan pada mata manusia. Pertama-tama, cahaya akan mengenai suatu benda. Benda akan memantulkan cahaya itu dan masuk ke mata, menembus kornea mata, lalu akan dibiaskan oleh aqueous humor, masuk ke pupil, dan menuju ke lensa. Daya akomodasi pada lensa mata akan mengatur cahaya supaya jatuhnya tepat di retina, yaitu di bagian bintik kuning. Pada bintik kuning, cahaya akan diterima oleh sel reseptor, yaitu sel kerucut dan sel batang, untuk disampaikan ke otak melalui saraf optik. Pada retina akan terbentuk bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Kenapa benda yang kita lihat tidak nampak terbalik ya? Nah, karena cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak, sehingga otak menerjemahkan bahwa pohon ini tidak terbalik, dan otak sudah menyimpan informasi benda apa yang kita lihat. Mata normal atau emetrop. Untuk menentukan mata itu normal atau tidak bisa melihat dari dua sisi. Yang pertama adalah titik dekat mata atau PP, punctum proximum, adalah jarak terdekat yang dapat difokuskan oleh mata. Jaraknya sekitar 25 cm. Sedangkan titik jauh itu punctum remotum, merupakan jarak terjauh di mana benda masih dapat terlihat dengan jelas. Titik jauh untuk mata normal adalah tak hingga, jadi berapapun jauhnya harusnya masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata kita. Ketika mata melihat jauh, itu maka sinar datangnya akan sejajar seperti ini dan dibiaskan oleh lensa tadi sehingga terbentuk bayangan di retina. Ketika melihat objek dekat, seperti ini ya gambaran objek dekat, juga akan jatuh di retina. Ini mata normal. Cacat mata. Mata yang normal bisa saja menjadi mengalami cacat mata akibat satu dan lain hal. Cacat mata yang kita bahas yang pertama adalah miopi atau rabun jauh. Rabun jauh artinya mata tidak jelas ketika melihat benda yang letaknya jauh. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah lensa mata terlalu cembung sehingga bayangan jatuh di depan retina. Agar bayangan menjadi jatuh pada retina, maka dibutuhkan lensa yang bersifat menyebarkan sinar, yaitu lensa cekung atau negatif, sehingga kacamata untuk menolong cacat mata miopi ini dikenal dengan kacamata minus. Selanjutnya adalah hipermetropi atau rabun dekat. Kebalikan dengan miopi tadi, rabun dekat justru tidak dapat melihat dengan jelas benda yang letaknya dekat, misalnya ketika membaca. Cacat mata ini terjadi akibat lensa mata terlalu pipih, sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Nah, untuk menolongnya dibutuhkan kacamata yang berlensa cembung yang bersifat mengumpulkan sinar. Lensa cembung disebut lensa positif, sehingga kacamata untuk menolong cacat mata hipermetropi dikenal dengan kacamata plus. Selanjutnya adalah presbiopi atau mata tua. Cacat mata ini diakibatkan menurunnya daya akomodasi mata akibat usia tua. Jarak titik dekat yang seharusnya 25 menjadi kurang dari itu, dan titik jauhnya seharusnya tak hingga tapi menjadi berhingga, misalnya hanya beberapa meter saja, sehingga mata presbiopi ini tidak dapat melihat benda yang dekat maupun benda yang terlalu jauh. Penderita mata tua dapat dibantu menggunakan kacamata yang berlensa rangkap atau bifokal yang terdiri dari lensa cekung dan juga lensa cembung. Kita lanjutkan pada pembentukan bayangan pada mata serangga. Kalau mata manusia itu hanya ada dua, dan setiap mata manusia terdiri dari satu lensa, beda lagi dengan mata serangga. Mata serangga tersusun atas puluhan hingga ratusan lensa dalam setiap matanya, sehingga mata serangga disebut mata majemuk. Mata majemuk dapat menangkap gambar dalam sudut yang sangat lebar dan dapat mendeteksi gerakan yang cepat. Masing-masing mata serangga dinamakan omatidium. Masing-masing omatidium berfungsi sebagai reseptor penglihatan yang terpisah. Misalnya, mata majemuk lalat ini. Mata majemuk lalat terdiri dari kumpulan omatidium.
Nah, setiap omatidium terdiri dari lensa yang juga dilapisi oleh kornea. Di belakangnya ada kerucut kristalin yang tembus cahaya. Kemudian ada sel-sel penglihatan yang disebut fotoreseptor. Dia peka terhadap cahaya. Dan juga ada sel-sel yang mengandung pigmen. Dan ini memisahkan satu omatidia dengan omatidia di sekelilingnya. Setiap omatidium akan menyumbangkan informasi penglihatan satu daerah objek yang berbeda-beda. Nah, semua informasi tadi akan digabungkan dalam bentuk bayangan mosaik yang menyusun seluruh pandangan serangga. Misalnya lalat rumah ini, dia memiliki 6.000 bentuk mata yang ditata dalam segi 6. Nah, setiap omatidium menghadap ke arah yang berbeda-beda. Ada yang menghadap ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, dan setiap sisi. Sehingga lalat dapat melihat kemana-mana. Oleh karena itu manusia yang suka melihat kemana-mana dikatakan jelalatan ya, karena seperti mata lalat. Pada setiap omatidium terdapat 8 neuron sel saraf reseptor penerima cahaya, sehingga secara keseluruhan ada sekitar 48.000 sel pengindera di dalam mata lalat. Dengan kemampuan itu, maka mata lalat dapat memproses hingga 100 gambar per detik. Hebat juga ya si lalat ini. Sekian pelajaran kita minggu ini, sampai jumpa minggu depan.